Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu siapa menduga ada yang punya keinginan seperti ini ke kamu. Oke Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan, semesta, alam. Baik, Cancer. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Death. Kartu ketiga. Di sini kita punya Six of Wands. Kartu keempat. Di sini ada The Chariot. Kartu kelima, di sini kita punya Six of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Eight of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Nine of Swords. Oke. Cancer, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Siapa menduga ada yang punya keinginan seperti ini ke kamu? Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Nine of Swords. Nah, di sini tergambar, ya, sepertinya akan banyak dukungan, akan banyak support dan kemudahan yang kamu dapati dari lingkungan, dari orang-orang sekitar yang mungkin selama ini jarang berpihak kepada kamu. Yang mungkin selama ini selalu bersalah sangka, selalu keliru dengan kamu selama ini, sehingga kamu tidak dimengerti, sehingga kamu tidak banyak mendapat kesempatan untuk memperlihatkan kebaikan-kebaikan, kemajuan-kemajuan yang kamu lakukan. Tetapi beda dengan kali ini. Saat ini kamu benar-benar mendapati orang-orang dan lingkungan yang selalu bisa support kamu, yang selalu mampu membantumu di saat kamu merasa takut, di saat kamu merasa gelisah, di saat ada pemikiran negatif, di saat ada permasalahan-permasalahan, baik di bidang pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kegiatan yang lainnya, kamu selalu dapat support dan dukungan. Nah, mungkin rasa percaya mereka mulai tumbuh karena kamu sudah mampu membuktikan bahwa yang kamu lakukan selama ini bukanlah untuk mencari muka, bukanlah untuk mengambil hati atasan, bukanlah untuk mencari jalan agar kamu dinaikkan jabatan, dinaikkan level di dalam pekerjaan. Tetapi yang kamu lakukan selama ini, ya, hanyalah untuk murni, untuk benar-benar membuat sebuah kemajuan, membuat sebuah kualitas dari setiap bidang pekerjaan, dari setiap bisnis dan usaha yang kamu jalankan. Sehingga, ya, di saat sudah terbukti ada kualitas, ada hasil yang baik dari yang setiap kamu lakukan, dan di saat itulah kamu mulai diperhatikan, kamu mulai mendapat kepercayaan, dan kamu mulai mendapati support dan dukungan dari orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Sehingga di saat kamu mendapati sebuah masalah, seperti berpikir takut, berpikir gelisah, ya mungkin, ya, ada pemikiran negatif pada dirimu saat itu karena ada hati dan perasaan yang terluka. Karena ada hubungan asmara yang kandas. Mungkin pasanganmu pada saat itu lebih memilih pergi, lebih memilih mengakhiri hubungan denganmu pada saat itu, ya mungkin karena dia juga bersalah sangka kepada dirimu. Mungkin dia keliru, berprasangka buruk terhadap dirimu, ataupun dia sengaja tinggalkan kamu demi seseorang.
demi orang lain. Nah, di saat itulah kamu dapat support, dapat bantuan dari orang-orang dan lingkungan sekitarmu, sehingga ya, luka hatimu pada saat itu mampu kamu abaikan sebentar. Dan kamu bisa berfokus terhadap pekerjaan, terhadap bisnis dan usaha. Dan seketika ada kemajuan di bidang bisnis, di bidang usaha, kemajuan di bidang finansial, dan seiring berjalannya waktu. Ya, seseorang yang membuat luka di hatimu, seseorang yang dulunya kamu cintai, dia lebih memilih pergi, dia lebih memilih akhiri hubungan denganmu, dan seketika dia datang lagi ke kamu dengan segala penyesalan, dengan segala rasa bersalah, dan dengan sebuah kejujuran bahwa kamulah yang terbaik saat ini untuknya. Nah, bisa jadi yang dia temui selama ini setelah terpisah dari kamu adalah hal-hal yang tidak baik, adalah hubungan yang toksik, adalah orang-orang yang manipulatif. Sehingga ya, orang yang dia temui selama ini tidak pernah lebih baik daripada kamu. Dan inilah salah satu yang membuat moodmu, yang membuat semangatmu makin naik saat ini. Di saat kamu banyak dapat support dan dukungan dari orang sekitar, dan di saat itulah ya, ada seseorang yang mengakui kesalahannya, ada seseorang yang datang kepada kamu meminta maafmu, ya, mengakui bahwa dia salah, bahwa dia keliru, dan dia sepertinya ingin berusaha kembali untuk meluluhkan hatimu, dan dia berjanji akan berubah. Oke? Nah, jadi siapa menduga ini terjadi ke dalam kehidupanmu? Siapa sangka ya, dia kembali ke kamu dengan keinginan seperti ini, dengan mengakui kesalahan, dengan rasa penyesalan, dan sepertinya ya, yang dia cari selama ini adalah kehampaan, adalah kekosongan. Makanya dia mulai akui bahwa kamulah yang terbaik saat ini. Jadi, satu kali dayung, kehidupanmu menjadi lebih baik. Ada support dan dukungan dari orang sekitar. Ada kemajuan dan peningkatan di bidang pekerjaan, bisnis, dan usaha. Dan tentunya berimbas kepada finansial. Dan tentunya, ya, ada rasa lega, ada rasa senang yang kamu rasakan saat ini karena pasanganmu yang tinggalkan kamu dulu, dia hadir kembali dengan mengakui kesalahannya, dengan mengakui kekeliruannya, bahwa ya, yang kamu lakukan selama ini adalah tepat. Yang kamu lakukan untuk pertahankan hubungan pada saat itu sudah tepat, sudah benar. Dan yang salah adalah dia lebih memilih orang lain ketimbang dirimu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, ini menggambarkan kesabaran. Ini menggambarkan pengendalian diri. Kamu telah mampu bertahan ya dari berbagai macam kesakitan, dari berbagai macam luka dan trauma akibat hubunganmu yang lalu ya, sehingga membuat kemunduran-kemunduran di setiap kegiatanmu, baik pekerjaan, baik bisnis dan usaha. Tetapi balik lagi, bagaimana kamu bertahan, bagaimana kamu mengendalikan dirimu agar tetap stabil, agar tetap tenang, sehingga kamu mulai mampu menyelesaikan, mulai mampu mencurahkan fokusmu terhadap bidang-bidang kegiatanmu, sehingga terjadilah kemajuan kembali, peningkatan kembali di setiap kegiatanmu. Jadi, ada pekerjaan yang sempat terbengkalai, ada bisnis dan usaha yang sempat tidak berjalan dengan semestinya, mampu kamu benahi, mampu kamu tata, karena kamu mampu bertahan, karena kamu mampu mengendalikan dirimu, karena kamu tidak baper, ya, tidak berlarut-larut, tidak berlama-lama baper terhadap perasaanmu. Dan kamu mulai mampu memperbaiki semuanya, dan terjadilah kemajuan, peningkatan yang sangat signifikan di setiap kegiatanmu, dan berimbas kepada finansial yang makin kokoh, yang makin mapan saat ini. Dan hal inilah sepertinya ya, yang membuat seseorang yang baru-baru ini datang mengakui kesalahannya kepada dirimu, saat inilah dia makin yakin dan percaya bahwa kamulah yang terbaik. Karena apa? Karena di saat dia pergi, kamu semakin maju, kamu semakin berkembang. Berarti yang salah pada dirinya. Nah, inilah yang dia sadari, inilah yang dia fahami, dan sepertinya
Dia akan segera memintamu, dia akan segera memohon ke kamu untuk terima dia kembali meskipun dengan syarat-syarat yang kamu ajukan. Nah, jadi begitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Death. Nah, ini menggambarkan ada yang kamu akhiri, ada yang kamu selesaikan, yaitu kamu akhiri sakit hatimu, kamu tuntaskan perasaan lamamu, yaitu luka hatimu akibat hubungan yang kandas. Dan saat ini kamu ingin berpositif thinking ya, karena sudah ada kemajuan-kemajuan di bidang pekerjaan, bisnis dan usaha, dan mulai ada pengakuan dari seseorang yang kamu cintai dulu, seseorang yang baru-baru ini mengakui bahwa dia yang salah, dia yang keliru, dan saat ini kamu lebih berpikir logika ya, mungkin ya, untuk memberi waktu kepada dia, membuktikan bahwa dia benar-benar menyesal, dan memberi waktu kepadanya, membuktikan bahwa dia mampu berubah demi kamu. Oke? Nah, makanya di sini kamu akhiri sejenak luka lamamu, kamu lupakan traumamu, kamu coba untuk melihat bagaimana perjuangannya di dalam menaklukkan hatimu kembali. Dan bisa jadi kamu nanti akan terima dia, dan bisa jadi tidak. Jadi sesuaikan dengan kondisi teman-temanku Cancer masing-masing ya. Makanya di sini tergambar ada sesuatu yang baru yang kamu mulai. Jadi yang lama kamu akhiri ya, kemunduran-kemunduran kamu akhiri ya. Mungkin traumamu kamu lupakan. Di sini kamu mulai yang baru dengan pemikiran yang lebih positif, dengan pemikiran yang lebih jernih. Kamu lihat bagaimana perjuangannya di dalam merubah diri, di dalam meminta maafmu, dan di dalam menaklukkan hatimu kembali. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, ini menggambarkan kesuksesan, kemenangan, ya, dan juga keberhasilan. Setelah ada kesuksesan, setelah ada kemajuan di bidang pekerjaan, di bidang bisnis dan usaha, setelah banyak support dan dukungan dari lingkungan dan orang-orang sekitar, ditambah ada kemenangan di dalam hatimu. Karena apa? Ya, karena hubunganmu yang kandas, karena percintaan yang gagal di tengah jalan, ya, sudah 100% bukan kesalahan darimu. Dan terbukti ada seseorang yang datang mengakui kesalahannya, mengakui kekeliruannya. Nah, inilah kemenangan terbesar di dalam hatimu. Dan sepertinya nih, kamu lagi mempertimbangkan untuk membuka hatimu kembali untuknya. Karena ya mungkin masih ada cinta di dalam hatimu. Masih ada rasa yang kamu rasakan terhadap dirinya. Tetapi saat ini mungkin kamu ingin melihat dulu bagaimana perjuangannya, bagaimana kesungguhannya di dalam merubah diri, di dalam menaklukkan hatimu kembali. Nah, inilah kemenangan yang kamu rasakan terhadap hati dan perasaanmu saat ini. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Chariot. Nah, jadi saat ini kamu telah mampu menjadi seorang yang lebih dewasa, yang lebih matang di dalam menjalani hari-harimu. Di sini tampak kamu mulai mampu mengatasi setiap permasalahan-permasalahan di dalam kehidupanmu dengan sangat baik. Mulai membenahi pekerjaan, mulai meningkatkan bisnis dan usaha. Permasalahan yang kamu hindari, yang kamu tunda pada saat itu mampu kamu selesaikan ya. Ada kebahagiaan kembali untuk keluarga, untuk lingkunganmu ya. Tentunya di sini menggambarkan pengendalian diri yang sangat baik di dalam dirimu. Makanya di sini tergambar kamu mampu mengatasi permasalahan apapun itu yang akan muncul di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, ini mungkin salah satu kenapa kamu mendapati dukungan, mendapati support dari orang-orang sekitar. Kenapa kehidupanmu makin kesini makin baik. Kenapa ada perbaikan dan peningkatan di dalam kehidupanmu? Karena kamu ingin selalu berbagi. Di sini tampak ada kebesaran hati, ada kemurahan hati, ada rasa adil, rasa tanggung jawab yang baik dari dalam dirimu. Kamu ingin selalu membagikan kebahagiaan yang kamu miliki untuk orang-orang sekitar. Nah, mungkin inilah sebuah keberkahan datang ke dalam kehidupanmu.
sehingga kamu disupport, kamu didukung, selalu dipermudah urusanmu dari orang-orang dan lingkungan sekitarmu, dan ditambah lagi saat ini kamu akan memiliki hati dan perasaan yang bahagia, hati yang lega karena kamu tahu, ya. Hubungan yang kandas, hubungan yang gagal pada saat itu sepenuhnya bukan kesalahanmu, dan sudah ada seseorang yang mengakui kesalahannya, dan sepertinya kamu akan mempertimbangkan seseorang ini kembali karena mungkin cinta di dalam hatimu cukup besar untuk dirinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Wands. Ini adalah perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan, kebahagiaan kembali yang datang ke dalam kehidupanmu, bergerak dengan sangat cepat. Nah, jadi sepertinya kamu akan bertubi-tubi mengalami sebuah kemajuan, peningkatan, dan kebahagiaan. Oke, di mana ada peningkatan di dalam kehidupan, pekerjaan, bisnis, dan usaha menjadi lebih maju, ya. Ada pekerjaan baru, bisnis, dan usaha yang baru yang ditawarkan kepada dirimu, ya. Ada finansial yang kembali kokoh, yang kembali mapan, dan tentunya ada kebahagiaan di dalam hubungan asmaramu, di dalam hatimu. Karena di depan matamu sudah ada seseorang yang bersedia merubah dirinya menjadi lebih baik, mengakui kesalahannya, serta dia ingin memperjuangkan kamu kembali. Nah, mungkin inilah bentuk dari perubahan yang baik, dari peningkatan dan kemajuan serta kebahagiaan yang kembali datang ke dalam kehidupanmu dengan sangat cepat. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Dan semoga temanku Cancer, ya, benar-benar akan mendapati seseorang yang mengakui kesalahannya, yang mengakui kekeliruannya, telah menyakiti kamu, telah meninggalkan kamu, dia memiliki keinginan untuk menaklukkan hatimu kembali dengan berjanji bahwa dia bisa berubah, dengan berjanji bahwa dia akan menjadi yang terbaik dari sebelumnya, dan saat itulah kamu akan temukan kebahagiaan, kemajuan, dan peningkatan kembali di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.